Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluncik enjing sadayana, kumaha kabarna sehat? Mudah-mudahan anjeun sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Barudak dinten ayeuna urang lebet kana pangajaran opat anu temana pendidikan. Nah, mangga hideuk buka buku paket hidup bahasa Sunda halaman 70. Nah, dina halaman 70 materi materi pertamanya itu tentang ngajelaskeun informasi tina guneman atau menjelaskan informasi dari percakapan. Nah, di sana ada percakapan yang bertemakan pendidikan dasar. Di sana yang melakukan percakapan adalah presenter dan narasumber. Kalian nanti bisa baca sendiri gunemannya ya, dibaca dan pelajari. Nah, secara singkatnya dari guneman itu kalian bisa mendapatkan beberapa informasi. Nah, dari informasi itu kemudian kalian jelaskan maksudnya. Contohnya, nah, di sana di buku paket kalian halaman 72 ada dua contoh. Misalkan contoh yang pertama itu informasi yang didapat dari percakapan itu adalah bebas biaya sekolah ke sekolah negeri, yaitu bebas biaya sekolah untuk sekolah negeri. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu khusus sekolah dasar negeri bebas biaya sekolah atau sakun murid nu sekolah di SD negeri moal dipungut bayaran. Jadi artinya khusus sekolah dasar negeri bebas dari biaya sekolah atau seluruh murid yang bersekolah di SD negeri tidak dipungut biaya atau bayaran gitu. Informasi kedua yaitu menyediakan buku-buku pengajaran atau menyediakan buku-buku pembelajaran. Maksudnya buku-buku pengajaran mangrupa buku paket baris dicumponan ku pamarentah. Jadi buku-buku pelajaran yang berupa buku paket itu dicukupi oleh pemerintah. Nah, jadi nanti dipancen kamu dari guneman yang kamu baca, percakapan yang kamu baca, silakan kamu cari satu informasi dan apa maksudnya. Jadi hanya satu saja dikerjakan di halaman 72 ya. Kemudian kamu buka di halaman 74 itu ada nulis alur cerita. Nah, kemarin di bab 3 tentang kegiatan itu juga ada kita sedikit mengulas tentang alur ya. Cuman kemarin lebih ke latar. Nah, hari ini kita bahas tentang alur. Di sini nulis alur cerita judulnya ya. Nah, alur cerita mangrupa urutan kejadian dina cerita. Jadi yang namanya alur itu adalah urutan peristiwa dari sebuah cerita. Jadi urutannya seperti apa? Nah, nulis alur cerita nyaeta nulis pokok-pokok pikiran nu mangrupakeun urutan kejadian. Jadi kalau dimintanya nulis alur cerita berarti kalian menulis pokok-pokok pikiran yang merupakan urutan kejadiannya. Jadi pokok pikirannya, kemarin sempat kita bahas, ketika dalam satu paragraf kamu cari pokok pikirannya. Nah, sama. Jadi menulis alur cerita di sini, kamu misalkan dalam satu paragraf dilihat pokok pikirannya apa. Nah, begitu ya. Nah, bisa dalam bentuk latar ataupun pelakunya, itu terserah dari nanti teks yang kamu baca. Kemudian nulis pokok pikiran bisa dari tiap-tiap paragraf atau gabungan dari beberapa paragraf. Jadi kayak tadi bisa per paragraf kamu cari pokok pikirannya atau bisa dalam gabungan dari beberapa paragraf gitu. Nah, kalau kamu perhatikan di halaman 74 itu ada cerita tentang Gunung Tampomas. Nanti kamu bisa baca ceritanya, kemudian kamu bisa mencari alur cerita masing-masing. Nah, di sini misalkan menyebutkan 4 saja ya. Nah, dia seperti di sini. Nah, judul paragrafnya Gunung Tampomas. Paragraf pertama, saur sepuh Gunung Tampomas teh baheula mah ngaranna Gunung Gede. Dina hiji mangsa Gunung Gede teh rek bitu, hujan lebuna oge nepi ka kampung-kampung anu jarau. Kalau dalam artinya,
kata orang tua, Gunung Tampomas itu dahulu bernama Gunung Gede. Nah, pada satu masa Gunung Gede itu akan meletus. Maka hujan lebunya juga sampai ke kampung-kampung yang sangat jauh, yang jauh-jauh sampai. Nah, dari sana kita bisa melihat alur ceritanya. Jadi di paragraf pertama alur ceritanya itu tentang Gunung Tampomas Rek Bitu ya. Jadi alur ceritanya bahwa di paragraf pertama itu atau pokok ceritanya alurnya itu tentang Gunung Tampomas Rek Bitu atau Gunung Tampomas yang mau meletus. Kemudian di paragraf kedua ada kalimat pirang-pirang jelema nu parindah ka tempat sejen, maksudna nyingkahan bahla. Nah, di sana ada alur ceritanya tentang orang-orang yang berpindah atau kalau bahasa Sundanya jelema nu parindah gitu. Yang ketiga, paragraf ketiga, sasaka desa paparentah ka pangeusi lembur supaya pada sayaga. Nah, di paragraf ketiga itu sasaka desa itu artinya pegawai desa. Jadi pegawai desa memerintahkan kepada seluruh kampung, seisi kampung itu supaya pada siaga. Nah, dari sana pokok kalimatnya atau alur ceritanya tentang jadi pengisi lembur atau seluruh masyarakat diminta untuk siaga. Maka kalau dalam bahasa Sundanya pengisi lembur pada sayaga. Begitu. Itu yang ketiga. Terakhir, Bupati marentahkeun kasakumna rahayat sangkan buru-buru parindah ka tempat nu jauh di Gunung Gede. Nah, artinya Bupati memerintahkan kepada seluruh rakyat supaya cepat-cepat berpindah ke tempat yang jauh dari Gunung Gede. Nah, dari sana kamu bisa lihat kalau alur cerita atau pokok ceritanya tentang perpindahan tempat ya, perpindahan tempat ke yang lebih jauh dari Gunung Gede. Maka kalau dalam bahasa Sundanya alurnya itu adalah parindah ke tempat nu jauh. Begitu. Jadi kamu mencari pokok kalimat atau alur dari masing-masing paragraf. Kayak tadi ya. Jadi paragraf pertama Gunung Tampomas akan meletus. Terus yang kedua tadi jelema nu parindah, jadi berpindah. Yang ketiga tadi pangisi lembur sayaga. Dan yang keempat berpindah atau parindah ke tempat nu jauh. Jadi kamu mencari pokok kalimat dari masing-masing paragraf. Intinya, kalau pokok itu intinya. Jadi nggak usah panjang-panjang kalimatnya, yang penting kamu dari separagraf itu intinya tentang apa gitu. Nah, untuk paragraf ke-5 sampai ke-8 silakan nanti kamu cari sendiri pokok kalimatnya atau alur ceritanya apa, dibaca sendiri, dipelajari, lalu dikerjakan latihannya. Dan yang terakhir, materi terakhir untuk hari ini adalah di halaman 78 ada juru mudeng. Nah, ini puisi buhun ya. Nanti bisa kamu baca sendiri untuk puisi buhunnya. Penjelasannya di halaman 80. Ya, jadi puisi buhun atau pupuh kalau dalam bahasa Indonesia namanya pupuh. Kalau di bahasa Sunda itu lebih dikenal dengan nama puisi buhun. Namanya pupuh atau puisi buhun juru demung. Namanya memang tidak familiar ya buat kita. Jadi juru demung itu atau pupuh juru demung itu dia memiliki watak kaduhung atau hanjakal. Jadi kaduhung itu kalau dalam bahasa Indonesia penyesalan, rasa penyesalan, menyesal gitu. Kaduhung atau hanjakal itu rasa penyesalan atau menyesal terhadap sesuatu hal. Nah, dalam pupuh juru demung ini dia dalam satu pada atau sebait kalau dalam bahasa Indonesia itu diwangun terdiri dari 5 pada lisan. Nah, 5 pada lisan itu kalau dalam bahasa Indonesia ada 5 baris ya. 5 pada lisan atau 5 baris. Nah, tiap pada lisannya atau tiap barisnya itu memiliki jumlah engang
atau suku kata. Jumlah engang itu dalam bahasa Indonesia adalah suku kata. Jumlah engang dan guru lagu. Guru lagu itu sora panungtung atau huruf terakhir, tapi harus vokal, huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5, a, i, u, e, o. Ya, jadi huruf vokal di akhir kalimat. Ya, contohnya misalkan atau kita lihat tadi di halaman 78, misal kalimat pertama ayeuna abdi hanjakal. Ayeuna abdi hanjakal. Di kalimat terakhirnya huruf vokalnya apa? Ada hanjakal. Kal adalah a. Kenapa a? Karena huruf vokal a, i, u, e, o. Kalau l itu bukan huruf vokal tapi huruf konsonan. Begitu. Itu untuk guru lagu. Kalau untuk guru bilangannya atau jumlah engangnya, kamu menghitung suku kata. Misalnya kayak tadi, ayeuna abdi hanjakal. Kamu hitung, bisa menggunakan tangan. Misalkan tadi kan, ayeuna abdi hanjakal. Kalau kamu hitung di sana ada 8. Tadi berarti suku katanya ada 8. Terus guru lagunya atau huruf vokal terakhirnya adalah a, maka 8a. Begitu. Dan begitu seterusnya. Kalau kamu hitung satu persatu, jadi di baris pertama itu ada 8 suku kata dan diakhiri dengan huruf a. Di baris kedua ada 8 suku kata dan diakhiri suara akhirnya u. Terus pada lisan ketiga atau baris ketiga itu ada 6 suku kata dan guru lagunya atau suara panuntungnya itu i. Pada lisan keempat 8 suku kata, huruf terakhirnya a, dan pada lisan kelima ada 8 suku kata dan huruf vokal terakhirnya adalah u. Jadi kalau kita singkat menjadi 8a, 8u, 6i, 8a, 8u. Begitu. Nah, untuk selanjutnya tugas kamu hari ini yang harus dikumpulkan adalah kamu mengerjakan tugas pancen di halaman 80. Kamu kalau dalam bahasa namanya ngarucat ya. Apa Miss ngarucat? Jadi kamu kalau dalam bahasa Indonesia kamu misalkan kata per kata. Jadi berdasarkan kayak tadi di pupuh juru demung. Cuma kalau tadi kita menggunakan tangan. Di sini kamu menulis. Nah, di sana sebentar. Kamu bisa melihat untuk contohnya itu di halaman 80 ada rumaos ku seueur dosa. Di sana bisa kan ku garis ma garis os terus ku seueur dosa. Jadi dipisah-pisah. Nah, bisa kamu lihat di halaman 80. Nanti itu ada 4 soal kamu kerjakan. Setelah selesai kamu foto terus kamu share ke Miss ya. Jadi untuk tugas hari ini yang itu. Nanti kalau kamu sudah selesai boleh dipoto terus dikirim ke Miss. Insya Allah tugasnya mudah ya. Kalau tidak salah ini dari kelas 1 SD juga sudah ada ya seperti ini ya. Kamu hanya tinggal memisahkan perkata-perkatanya ya. Itu saja untuk hari ini tugasnya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang tidak kamu pahami, tidak kamu mengerti, silakan kamu japri Miss minta penjelasan ya. Kalian kan sudah tahu nomor Miss, silakan kamu japri langsung Miss menanyakan apa yang tidak kamu pahami. Ya, jadi untuk tugas hari ini Miss ulang halaman yang harus dikumpulkan. Kalau tadi kan latihan-latihan yang tadi seperti di halaman 72 dan 76 itu kamu hanya mengerjakan. Silahkan kamu kerjakan, kamu lengkapi biar kamu paham. Nah, sedangkan kalau yang harus dikumpulkan adalah halaman 80. Pancen atau tugas di halaman 80 silahkan kamu kerjakan, kamu foto, nanti kalau sudah selesai lalu share ke Miss. Ini untuk nilai tugas kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selamat belajar.
Mudah-mudahan tetap semangat ya, harus ya, jangan mudah-mudahan harus tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar masih dalam jarak jauh. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, kita bisa segera belajar di sekolah. Oke, terima kasih. Miss pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.